Selamat sore semuanya, nama saya adalah Kenzi Birrul Walidain. Dan hari ini saya akan mengkritik karya seni rupa. Seni rupa yang saya kritik hari ini adalah suatu kelompok lukisan. Dan dari kelompok lukisan tersebut terdiri dari 6 lukisan. Dan sebenarnya 6 lukisan ini dipakai sebagai cover album dari album musik milik The Caretaker. Lukisan-lukisan ini berjudul Everywhere at the End of Time, sama dengan judul album musik tersebut. Ini ada 6. Lukisan-lukisan ini dibuat oleh Ivan Seal yang bekerja sama dengan The Caretaker. Ivan Seal tentu saja membuat lukisan ini agar sesuai dengan suara dan atmosfer yang dari musik yang dibuat oleh The Caretaker. Ketahui dulu sebelumnya, album musik Everywhere at the End of Time mempunyai 6 bagian dan memiliki tema besar, yaitu tentang progres demensia pada diri manusia. Dan dengan 6 lukisan tersebut masing-masing menggambarkan tahap-tahap demensia dari tahap pertama sampai tahap ke-6. Menurut saya semua lukisan ini telah menggambarkan tiap tahap demensia dengan sangat baik. Makna yang ingin disampaikan dari lukisan ini juga akan kelihatan lebih jelas lagi jika mendengar musik yang terdapat di album The Caretaker ini. Yang lukisan pertama yang ini, jadi dijelaskan dulu ini yang lukisan yang ini tahap pertama, yang ini tahap kedua, tahap ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Lukisan pertama, di lukisan pertama ini juga sebagai tahap pertama ya. Lukisan pertama menunjukkan benda yang bisa dilihat jelas merupakan suatu buku. Sudah. Jadi di sini lukisan pertama menunjukkan benda yang bisa dilihat jelas merupakan suatu buku atau majalah yang digulung. Gambar ini digunakan pada album tahap pertama, di mana musik yang digunakan sebagai simbolisme dari memori atau ingatan terdengar sangat menenangkan, dan musik di tahap pertama ini enak sekali didengar. Musik di sini menggambarkan memori lama yang indah dan nostalgia. Lukisan kedua menunjukkan Lukisan kedua menunjukkan suatu pot bunga. Namun Anda kemungkinan kurang bisa melihat bahan spesifik dari pot bunga tersebut. Dan di lukisan ketiga ini ada beberapa orang yang berspekulasi bahwa gambarnya adalah suatu pohon atau rumput laut. Namun lukisan tersebut telah menjadi lebih abstrak. Ini menggambarkan musik di tahap kedua, di mana musiknya masih terdengar cukup menenangkan, namun Anda mungkin akan mendengar musik dengan nada yang familiar dengan tahap pertama. Namun musik yang didengar seperti kehilangan suatu lapisan instrumen atau instrumen yang didengar tidak sepadat sebelumnya. Musik di tahap ketiga juga mempunyai struktur yang lebih kendur dan bahkan sedikit membingungkan. Atmosfer dari sekitar musik mulai terasa lebih terdistorsi sama dengan gambarnya yang abstrak, dan ini menggambarkan seseorang yang mungkin telah melupakan hal-hal spesifik dari ingatan mereka, dan di saat inilah saat terakhir mereka merasa ketenangan sebelum rasa kebingungan dan kengerian masuk. Lalu di lukisan keempat menggambarkan gambaran abstrak dari seseorang. Orang yang terdapat di lukisan tersebut yang ini tampak memiliki struktur dan warna yang sangat abstrak. Sementara di lukisan kelima, semua benda yang terlihat di lukisannya itu semuanya tampak abstrak dan berantakan. Saking abstraknya bentuk dari benda tersebut hampir tidak bisa dikenali. Kedua lukisan ini menggambarkan musik yang terdapat di tahap keempat dan kelima ini, yaitu musik yang sangat sesak, berantakan, dan betul-betul mengandung banyak sekali suara industri yang membuat sakit telinga. Ini tentu saja menggambarkan pikiran orang demensia di tahap di mana pikiran mereka itu menjadi penuh sesak dan terisi banyak sekali dengan suara-suara mengerikan. Dan akhirnya lukisan ke-6 yang hanya menunjukkan sebuah kanva kosong. Musik dan suara-suara yang mengerikan
lama-lama terdengar lebih normal di telinga kita. Dan di titik ini penderita demensia yang telah kehilangan semua pikirannya sehingga yang ia dengar hanyalah suara yang kosong dan hampa, sama seperti Canva ini. Dan itulah makna di balik tiap lukisan itu. Bisa dilihat tiap lukisan ini telah menggambarkan tahap musik dan sekaligus tahap demensia dengan sangat baik dan dengan cara yang sangat menghantui menurut saya. Baiklah, sekian dari saya dan terima kasih telah mendengarkan.